Enggak, saya ingin menyuntikkan keyakinan bahwa Allah itu wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Allah mengatur segalanya itu. Terkait pertanyaan tentang komedi itu dari Mbak Nia. Saya itu akan menggunakan musik dan komedi sebagai instrumen untuk berdakwah kepada anak muda. Kenapa pakai musik? Karena musik itu makna. Sebagai contoh ya, musik itu memberi makna. Jika ada orang yang kepeleset kulit pisang kemudian jatuh, video ya. Kemudian Anda share coba. Anda kasih musik sedih. Orang akan sedih. Untung-untung nggak nangis melihat video itu. Tapi beberapa hari kemudian Anda coba share lagi. Terus kasih lagunya Warkop DKI. Yang orang pasti ketawa. Peristiwanya sama loh pada. Tapi musik itu bisa membingkai makna. Saya sudah tes negatif. Jadi batuk itu bukan batuk yang aneh-aneh. Jadi musik itu bisa membingkai sesuatu itu. Anda itu untuk menjelaskan segala sesuatu biar simpel itu pakai musik. Makanya film itu pakai musik sebagai backup agar dia tidak harus cerita. Bahwa misalnya seorang anak yatim ini telah melewati masa yang panjang dengan penuh kesedihan. Dia kasih musik sedih, selesai. Karena itu saya pakai musik. Dan makanya ceramah itu kalau di-share pakai musik belakangnya itu sebagai background itu selalu lebih powerful dari ceramah yang nggak pakai musik. Nah, kemudian yang kedua itu komedi. Kenapa komedi? Karena orang bisa tidak mengerti bahasa politik. Orang bisa tidak mengerti bahasa antropologi. Orang bisa gak mengerti bahasa filsafat. Tapi semua orang mengerti bahasa komedi. Semua orang itu bisa tertawa. Seketek apapun IQ Anda, walaupun Anda gak lulus UTBK 1000 kali, gak pernah lulus CPNS, Anda pasti mengerti tuh bahasa komedi. Makanya untuk berbicara ke audiens yang sangat luas, itu penting menggunakan komedi. Makanya saya memilih untuk memakai komedi. Karena komedi itu powerful untuk menyampaikan satu pesan. Enak, komedi itu enak. Anda walaupun mengkritik dengan penuh kebencian, kalau pakai komedi, itu gak kerasa sebagai satu kritik dan kebencian itu. Kayak tadi saya ke Uda Alfi itu kan. Padahal itu penuh kebencian saya mengeluarkan itu. Tapi karena pakai komedi jadi gak kerasa. Kemudian yang kedua, tapi kan komedi itu rawan menyinggung, kan dia rawan menyinggung. Bagi saya kuncinya adalah trust, kepercayaan. Saya itu kan sering bercanda kepada tokoh agama lain tentang hal-hal yang terkait dengan fenomena keberagamaan, bukan agamanya. Nah itu saya rasa kuncinya adalah di trust. Bagaimana kita membentuk portofolio bahwa kita itu bukan orang yang mau menyinggung siapa-siapa, mau membenci siapa-siapa. Kita ikhlas dalam menuturkan segala sesuatu itu, gak ada kebencian. Tapi kalau ada yang tetap tersinggung, itu bukan urusan kita. Itu hak mereka gitu. Itu bukan urusan kita. Gak ada yang bisa kita kontrol dari semua itu. Makanya kalau orang yang tahu pola dakwah saya, biasanya gak akan tersinggung. Biasanya yang tersinggung tuh orang-orang yang jauh. Makanya saya itu kalau nambah followers tuh agak pusing juga. Karena takutnya orang-orang ini orang-orang baru yang gak tahu gaya dakwah saya. Sehingga akan tersinggung kepada itu. Jadi itu kenapa, gimana cara membangun komedi. Dan belajar loh. Itu saya itu public speaking, komedi, musik, semua itu belajar. Gak sekonyong-konyong. Artinya serius juga dalam membangun itu, membangun dakwah. Dan niatnya semua ya untuk dakwah, dan bukan karena saya hebat berorientasi dakwah, enggak, karena saya itu dari kecil sudah di-trigger oleh orang tua itu bahwa ya jadi pendakwah gitu, yang efektif, yang menarik bagi orang tua saya itu jadi pendakwah. Dan saya ingat bagaimana orang tua saya itu dulu ketika nonton TV dia selalu bilang, ayah saya itu, ini artis-artis yang begini nih, maksudnya yang bertingkah aneh, itu orang baik. Abi itu yakin dia orang baik. Suatu hari kamu harus
dakwah kepada dia. Karena dia itu menjadi seperti itu hanya karena tidak tahu. Saya itu baru ingat ketika beberapa kali saya dakwah ke artis-artis, akhirnya saya ingat ternyata kita orang tua itu akhirnya kesampaian bahwa kita dakwah ke artis dan lain sebagainya. Makanya Anda jangan buru-buru bilang wah orang tua saya toksik dan lain sebagainya gitu. Jadi ya kadang orang tua itu sakti gitu. Karena bayangin surga aja itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kalau di bawah telapak kaki ibu itu ada surga, apalagi di senyumnya ibu itu ada apa, bayangin. Anda bisa potong itu untuk konten TikTok Anda.